Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Ayupriani. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya ingin membagikan hasil analisis mengenai sebuah studi kasus yang sangat menarik nih. Tugas ini berawal dari materi yang sudah dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya mengenai teori perkembangan dewasa muda. Nah, kelanjutan dari materi tersebut, saya diminta oleh dosen untuk mencari sebuah kasus nyata yang relevan dengan topik tersebut. Kasus yang saya angkat berjudul Perjalanan Budi, Analisis Transisi Fisik dan Intelektual dari Usia 18 sampai 24 tahun. Mari kita bahas bersama bagaimana proses transisi ini terjadi di dunia nyata. Baik, sebelum kita masuk ke aspek teoritisnya, mari kita lihat gambaran umum dari studi kasus ini terlebih dahulu. Melalui subjek tunggal bernama Budi, kita akan menelaah masa transisi yang dialaminya dari akhir masa remaja, yaitu di usia 18 tahun, hingga memasuki fase dewasa muda yang matang di usia 24 tahun. Tujuan dari analisis ini adalah agar kita bisa memahami secara konkret bagaimana pergeseran fisik dan cara berpikir itu terjadi pada diri seseorang. Yang selanjutnya, mari kita kenali profil dari subjek kita. Di usianya yang menginjak 24 tahun saat ini, Budi sudah bekerja secara profesional sebagai seorang asisten manajer. Namun, jika kita melihat ke belakang, pada usia 18 tahun, Budi merupakan sosok mahasiswa baru yang cenderung impulsif. Ia sering bergadang tanpa alasan yang jelas, daya tahan fisiknya kurang terjaga, cara berpikirnya masih kaku atau hitam putih. Pada keputusannya, sangat bergantung pada opini kelompok. Berbeda dengan sekarang, di usia 24 tahun, Budi telah bertransformasi menjadi individu yang memiliki pola berpikir pragmatis, dialektis, dan bertanggung jawab penuh atas masa depannya. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah transisi fisik. Berdasarkan data biologis, di usianya yang ke-24 tahun, Budi berada pada masa Golden Age atau puncak performa fisik atau peak, yang bisa dibilang peak performance. Kemampuan sensorik, refleks, dan kapasitas kardiovaskularnya sedang berada di titik tertinggi. Berbeda dengan masa remajanya yang dipenuhi fluktuasi hormon, di usia dewasa muda ini struktur tubuh Budi sudah mencapai kematangan fungsional yang penuh. Kondisi fisik yang optimal inilah yang memberikan Budi ketahanan tubuh yang luar biasa untuk membagi waktu antara pekerjaan profesionalnya dengan rutinitas harian secara mandiri. Kondisi fisik yang optimal tentu harus didukung oleh pola hidup yang baik. Di slide ini, kita bisa melihat adanya 3 bentuk transformasi tanggung jawab fisik yang disadari oleh Budi. Yang pertama, ada peralihan menuju manajemen kesehatan mandiri. Budi kini secara sadar menyusun pola makan bergizi demi menjaga fasilitas kerjanya. Yang kedua, kesadaran regulasi istirahat. Budi mulai meninggalkan kebiasaan begadang karena ia tahu dampak buruknya terhadap produktivitas kerja keesokan hari. Dan yang ketiga adalah kesadaran hukum dan konsekuensi biologis. Budi tidak lagi menyukai aktivitas berisiko tinggi seperti berkendara ugal-ugalan karena ia sudah memahami bahwa cedera fisik dapat mengancam karir profesionalnya yang sedang ia bangun.
Selanjutnya, mari kita tinjau dari aspek intelektual atau perkembangan kognitif. Budi saat ini telah bergeser ke tahap pola berpikir post-formal atau dialektikal. Artinya, ia tidak lagi melihat segala sesuatu secara absolut atau hitam putih. Budi menyadari bahwa realitas sosial itu relatif dan dipengaruhi oleh konteks. Oleh karena itu, di tempat kerja Budi tidak mudah menghakimi perbedaan pendapat, melainkan berusaha memahami motif di balik sudut pandang rekan kerjanya. Hal ini juga mendorong adanya kemandirian pemecahan masalah. Budi kini terbiasa melakukan analisis masalah secara mandiri dan merumuskan solusi pragmatis sebelum melaporkannya kepada manajer senior. Untuk memudahkan kita melihat perubahan tersebut, di slide ini terdapat tabel komparasi pola pikir Budi remaja dibandingkan dengan Budi dewasa yang dibagi menjadi 4 dimensi berpikir. Yang pertama, pada dimensi sifat logika, Budi berubah jadi dari cara berpikir dualistik menjadi dialektikal dan relativistik. Yang kedua, pada fokus masalah, ia berubah dari yang tadinya teoritis abstrak menjadi lebih pragmatis dan realistis. Yang ketiga, dari segi pengaruh emosi, Budi kini mampu mengintegrasikan logika dan emosinya secara seimbang, tidak lagi reaktif. Yang keempat, orientasi masa depan. Fokus Budi telah beralih dari kepuasan jangka pendek menjadi investasi jangka panjang. Perubahan pola pikir tersebut otomatis mempengaruhi bagaimana Budi mengambil keputusan penting di hidupnya. Mari kita perhatikan diagram prioritas yang ada di layar. Faktor stabilitas dan dampak karir menempati posisi tertinggi dengan 95%, disusul dengan tanggung jawab finansial sebesar 85% dan kesehatan fisik sebesar 75%. Sebaliknya, faktor penerimaan sosial kelompok ini kita hanya berada di angka 30% atau kategori sangat rendah. Data ini membuktikan bahwa pengaruh tekanan teman sebaya atau peer pressure yang dominan di masa remaja kini telah digantikan oleh kemandirian dan tanggung jawab masa depan. Sebagai kesimpulan, seluruh transisi fisik dan intelektual yang dialami oleh Budi pada akhirnya bermuara pada pembentukan peran sosial yang baru. Hal ini mencakup aspek profesionalitas dalam bekerja, komitmen relasi yang berorientasi jangka panjang, serta adanya kontribusi sosial nyata di lingkungan masyarakat sekitar. Dari kasus Budi ini, kita dapat memetik pelajaran bahwa masa dewasa muda adalah proses penyelarasan yang harmonis antara kematangan fisik biologis dengan cara berpikir yang bijak, mandiri, dan bertanggung jawab. Bagaimana nih dengan teman-teman semua? Apakah kalian juga merasakan fase transisi yang sama seperti yang dialami Budi? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini jika bermanfaat. Saya Sisilia Ayuprianeni, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.